menjadi PJ Gubernur itu buat saya adalah seperti pegawai negeri pada umumnya dimutasi ke tempat baru. Jadi saya tidak pernah merasakan sebagai gubernur, jadi saya merasakan bahwa saya ditugaskan di Bandung menjadi gubernur gitu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik 9 penjabat gubernur menggantikan para kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir. Dari salah satu penjabat yang dilantik adalah penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin. Jabatan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat penuh dengan tanggung jawab dan amanah. Kerja dengan sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya adalah pilihan utama meski tanpa lampu sorot yang menyilaukan. Segala macam peristiwa dan insiden B hadapi dengan cekatan dan penuh perhatian. B yakin bahwa kepemimpinan yang penuh dengan integritas akan membawa masyarakat Jawa Barat kepada kesejahteraan. Tugas pertama saya kan pilpres, pileg harus berjalan baik, pastikan ASN, TNI, Polri netral. Kemudian juga yang satu lagi adalah pilkada serentak juga. Nah itu yang tugas utama kan itu. Jadi buat saya kan saya tidak perlu tampil, saya tidak perlu popularitas kan. Saya bukan kesini bukan untuk menuju menjadi gubernur definitif untuk tarung di pilkada, enggak. Saya kan hanya ditugasi harus bisa berjalan dengan baik, jaga semuanya. Dan ya kalau beberapa birokrasi saya tatanya sederhana. Tadi aturan tadi saya kembalikan pada aturannya. Dan juga saya ingin birokrasi Jawa itu memang yang tahu semuanya itu di Gedung Sate. Jadi artinya Gedung Sate bukan yang Gedung Sate, tapi semua Pemprov itu yang tahu masalah Jawa itu ya mereka gitu. Jadi yang tahu tentang pembangunan jalan, ya Kepala Dinas Bina Marga, yang tahu tentang misalnya pertanian, ya Kepala Dinas Pertanian di Jawa Barat itu. Jadi mereka lah yang harusnya menjadi mereka yang harus mengomandai semuanya. Jadi itu kunci keberhasilan. Jadi saya kembalikan fungsi mereka agar memimpin instansinya dengan baik. Dengan baik itu tidak hanya baik kerja dari datang pagi pulang sore ya, tapi juga ada inovasinya, ada mendengarkan keluhan masyarakat, tahu masalah-masalah Jawa Barat di mana. Karena kan harus koordinasi juga dengan kabupaten kota, bahkan dengan kecamatan. Jadi jangan sampai mereka bekerja hanya senang sebagai pejabatnya, senang hanya menerima gaji dan tunjangan kinerjanya, tapi tidak tahu apa-apa. Dan saya rasa sih sudah semakin baik. Mereka paham semuanya dan tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana merespons kebutuhan masyarakat. 17 bulan adalah waktu yang B habiskan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat. Ada begitu banyak peristiwa yang melekat dalam benak B. Entah itu perjalanan kepemimpinan maupun kedekatan dengan masyarakat. Dari perjalanan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat, B punya keyakinan kuat bahwa Jawa Barat dan masyarakatnya akan hidup dengan lebih baik, dan baik lagi dari waktu ke waktu. Paling berkesan tuh ya masyarakat Jawa Barat tuh sekarang yang tentang kaitan dengan bencana ya. Saya bersyukur mereka sudah paham bahwa keselamatan jiwa nomor satu. Jadi artinya begitu ada bencana mereka mau mengungsi, kan itu memudahkan kita ya. Jadi keselamatan nyawa nomor satu. Dan rumah itu mereka percayakan kepada lingkungannya, itu yang pertama. Itu penting buat kita. Yang kedua yang membanggakan itu ya sebetulnya masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang bisa diatur, paham dengan kepemimpinan, dengan aturan gitu ya. Cuman bagaimana kita melakukan pendekatan kepada masyarakat. Contohnya di Bandung kan ada Braga yang bebas kendaraan itu, Braga Beken bebas kendaraan. Ya pada akhirnya kan diterima juga gitu, walaupun ada resistensi dan sebagainya. Dan situ tidak ada kaki limanya juga rapi dan sebagainya. Artinya kita bisa menata Jawa Barat ini menjadi lebih baik lagi. Dan saya yakin bisa itu terjadi. Dan kalau ditanya paling membanggakan, ya berkantor di Gedung Sate lah membanggakan. Gedung Sate itu kan apa ya? Ya bangga aja pernah berkantor di Gedung Sate gitu. Perjalanan B sebagai PJ Gubernur Jawa Barat berakhir.
Ada begitu banyak cerita dan jejak-jejak pembangunan yang tertinggal. Serupa perpisahan-perpisahan lain, terima kasih adalah kata-kata terindah untuk menyambut hari esok dengan lebih indah. Terima kasih sudah menerima saya dengan baik, dan saya melihat tidak ada gejolak di masyarakat, itu sudah sangat baik buat saya.